Baik, saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Sesuai dengan konsep, mulai dari pengertian nasionalisme. Jika kita lihat, pengertian nasionalisme secara luas adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Dengan kata lain, nasionalisme pada hakikatnya adalah kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain. Kemudian, jika kita lihat prinsip-prinsip nasionalisme, ada 4 prinsip nasionalisme. Yang pertama adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, kemudian hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan. Maka nasionalisme dalam implementasi nilai-nilai nasionalisme saat ini, baik kita berada di tempat kerja, yang harus perlu kita perhatikan dan kita implementasikan adalah nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, nilai nasionalisme ini adalah sesuai yang merujuk kepada Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di sini saya dapat menerapkan implementasi memiliki arti bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia dan tidak boleh saling membedakan, memaksakan agama dan keyakinan kepada orang lain. Tentunya saya tidak akan membeda-bedakan agama lain dan memaksakan keyakinan saya kepada orang lain. Implementasi yang kedua adalah dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah memiliki arti manusia sama di hadapan Tuhan dan di mata hukum, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan, dan ikut berperan dalam menjaga keamanan dunia. Di sini implementasi yang dapat saya terapkan adalah kita harus selalu memberikan kontribusi kepada negara dalam upaya menjaga keamanan dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Kemudian kita tidak bisa membeda-bedakan suku, ras, dan golongan, baik dalam peserta didik dan kepada masyarakat. Kemudian implementasi yang ketiga adalah persatuan Indonesia, di mana kita sebagai ASN, sebagai pelayanan publik, sudah seharusnya bertindak sebagai perekat bangsa. Kita ini adalah sebagai pemersatu bangsa. Dengan adanya kita upayakan dengan sedaya mampu kita bagaimana Indonesia ini tetap dalam utuh persatuan bangsa Indonesia NKRI. Selanjutnya, implementasi yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasi yang dapat kita lakukan adalah bercirikan kerakyatan, kedaulatan rakyat, menghormati suara rakyat, serta melakukan musyawarah dan mufakat. Tentunya setiap ada permasalahan, saya akan lakukan musyawarah dan mufakat dan memberikan jawaban-jawaban berdasarkan atas kesepakatan bersama atau keputusan bersama. Itulah yang akan kita ambil dalam nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian nilai implementasi nasionalisme pada Pancasila yang kelima adalah seluruh warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik individu yang normal maupun abnormal, memiliki kesempatan yang sama baik dalam pekerjaan maupun fasilitas. Tentunya kita terapkan di sini adalah dalam lingkungan kerja, tentu kita memiliki pekerjaan, tanggung jawab yang berbeda-beda, walaupun berbeda-beda tapi sesuai dengan porsi kita itu yang samanya. Kemudian fasilitas-fasilitas di situ tentu kita gunakan, memiliki kesamaan. Tidak boleh kita melarang atau kita menggunakan fasilitas-fasilitas umum hanya untuk kita saja atau pribadi kita saja. Kemudian selanjutnya adalah tugas ASN. Di sini tugas ASN merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10, ya, bahwasanya di sini dijelaskan tugas ASN 1 yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Tentunya kita ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik.
ASN harus melaksanakan kebijakan publik berupa aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk dilaksanakan. Kemudian pelayanan publik, kita tentunya ASN harus bersesuai dengan tupoksi kita. Kemudian yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Dengan kebijakan tersebut, apabila muncul permasalahan, ASN bisa menjembatani permasalahan tersebut. Kemudian visi misi ASN 2005-2025 dapat kita lihat dalam tabel berikut ini bahwa visi misi ASN ada beberapa, di antaranya ada 8 ya, dapat kita lihat. Kemudian berlahan dan pasti akan mewujudkan visi misi tersebut. Kita sekarang berada di tahun 2021. Salah satu contoh konkret yang begitu terasa adalah proses rekrutmen ASN yang jauh dari KKN, yaitu akuntabilitas, kemudian transparan, di mana peserta dapat melihat nilai hasilnya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang nasionalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.